kita jumpa lagi dan kita akan membahas mengenai materi cahaya. Oke, Miss mau bertanya nih, kita bisa melihat karena ada apa? Karena ada mata, Miss. Yes, karena ada mata, benar gak ya? Oke, kalau lampunya saat ini Miss padamkan, oke, apa kalian bisa melihat sesuatu? Tidak, Miss. Iya, tidak. Ya, berarti bukan hanya karena ada mata dong, makanya kita bisa dapat melihat. Terus ada apa lagi ya? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tonton video ini bersama ya. Hai anak-anak Miss, hari ini kita akan mempelajari materi tentang cahaya. Ya, memang benar kalau kita dapat melihat itu karena ada mata. Tapi bukan hanya karena ada mata ya, namun karena ada bantuan cahaya. Nah, untuk memperdalam materi cahaya, kita akan bahas mengenai sifat-sifat cahaya terlebih dahulu. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Oke, bukti cahaya merambat lurus terdapat pada lampu senter atau lampu kendaraan ketika dinyalakan akan memancar secara lurus. Kemudian sifat cahaya kedua yaitu dapat dipantulkan. Hal ini ketika kita bercermin maka terdapat bayangan. Ini karena cahaya memantulkan bayangan kita. Kemudian ada jenis pemantulan cahaya. Yang pertama pemantulan teratur, kedua adalah baur. Pemantulan teratur itu adalah jika cahaya mengenai benda yang rata, licin dan mengkilap, maka akan terjadi pemantulan teratur. Contohnya itu kita bisa lihat pada cermin tadi ya. Oke. Di sini ada sinar datang dengan garis panah ke permukaan datar, maka akan dipantulkan yaitu sinar pantul. Hal ini terjadi ketika kita bercermin. Kemudian pemantulan baur yaitu jika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata, bergelombang dan kasar. Hasil pemantulan baur ini tidak sebagus pemantulan teratur, di mana sinar datang mengenai permukaan yang tidak teratur sehingga menghasilkan sinar pantul yang arahnya secara acak. Hal ini bisa kita lihat bayangan kita ketika berada di air dengan bayangan cermin yang sangat teratur. Dalam pemantulan ini ada yang namanya hukum pemantulan Snellius, di mana ada dua bunyinya ya, yang mana sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada suatu bidang datar. Kita bisa lihat di gambar. Kemudian besar sudut datang I sama dengan besar sudut pantulnya R. Jadi kalau sudut datangnya 30 derajat, maka sudut pantulnya adalah 30 derajat. Oke, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya menembus benda bening. 3 gelas yang berisi air kita senter, maka cahaya senter tersebut akan menembus gelas. Hal ini juga kita lihat ketika cahaya matahari menembus kaca jendela rumah kita. Ya, sifat cahaya keempat yaitu dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna ini disebut dengan dispersi atau penguraian cahaya. Contohnya itu adalah pelangi. Pelangi itu berasal dari satu cahaya yang diuraikan atau mengalami dispersi. Sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Oke, pernahkah anak-anak Miss melihat sendok yang terlihat patah ketika berada dalam gelas yang terisi air? Atau pernah anak-anak Miss lihat kolam yang terlihat dangkal pada dalam seperti itu? Jadi hal ini terjadi karena adanya yang pembiasan cahaya. Jadi pembiasan cahaya terjadi ketika cahaya tersebut melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda, yang mana mediumnya itu ada zat padat, zat cair, dan gas. Jadi kerapatan zat padat ini lebih besar daripada zat cair, kemudian kerapatan zat cair lebih besar daripada kerapatan gas. Jika cahaya melewati medium rapat ke medium yang kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Oke, perhatikan gambarnya. Sinar datang melalui medium rapat, baru melalui garis normal ke medium yang kurang rapat atau renggang. Kita lihat arah dari
sinarnya? Ya, sinarnya itu menjauhi garis normal. Jadi jika cahaya melewati medium yang kurang rapat ke medium yang rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Kita perhatikan ya, bahwa sinar datang dari kurang rapat ke medium yang rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Kita coba perhatikan sinar biasnya pada gambar. Oke? Ingat, rapat ke kurang rapat itu atau renggang itu adalah merenggang atau menjauhi garis normal. Kemudian dari kurang rapat atau renggang ke rapat, maka dia akan merapat, yang mana mendekati garis normal. Coba perhatikan contoh soal tersebut. Manakah gambar pembiasan cahaya yang tepat gitu kan? Antara A, B, C, dan D. Perhatikan dari medium mana nih? Sinar datang, kemudian udara, air gitu kan, dari mediumnya dari udara ke air. Urutan kerapatannya jangan lupa ya, zat padat lebih besar daripada zat cair, baru zat cair lebih besar daripada udara. Jadi air lebih rapat daripada udara. Jadi airnya rapat, udara kan renggang, berarti rapat ke renggang. Jawaban yang benar itu adalah, ayo kita perhatikan, ini udara yang di atas, berarti sinar datangnya dari udara, dari berarti renggang menuju air, berarti rapat. Berarti jawabannya adalah merapat atau mendekati garis normal. Jadi sinar biasnya itu mendekati garis normal, berarti jawabannya adalah D. Oke? Sebelumnya kita harus tahu bahwa ada yang namanya sumber cahaya, yang mana sumber cahaya adalah semua benda yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Contohnya itu ada lampu, petir, matahari. Oke, bulan termasuk tidak ke dalam sumber cahaya? Tidak, sebab bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri, melainkan cahaya bulan itu hasil dari pemantulan sinar matahari. Semua sudah paham kan mengenai kenapa bulan tidak termasuk sebagai sumber cahaya? Oke? Oke, sudah penjelasan Miss dari awal ya. Berarti kalian sudah bisa menjawab dong. Karena manusia dapat melihat bukan hanya karena ada mata, namun karena ada cahaya. Cahaya juga banyak ya sifat-sifatnya tadi. Jadi Miss harap kalian bisa mengerti dan memahami